Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat untuk kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Saya berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap fokus dalam menuntut ilmu. Nah, sebagai catatan, anak-anak ustazah saat ini kelas 12, tolonglah belajar lebih serius, lebih fokus, abaikan hal-hal yang di luar kewajiban anti di dalam belajar. Nah, baik Ananda, ini adalah pertemuan ketiga kita di dalam prakarya dan kewirausahaan. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah masuk ke macam-macam pasar, kita juga sudah bahas ada pasar, ada jenis pasar namanya pasar lokal, ada pasar global, ada pasar internasional. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan sekarang kita masuk ke sumber daya material teknik dan ide produk kerajinan untuk wirausaha pasar lokal. Nah, kita sudah masuk ke sumber dayanya, ke sumber daya materialnya, ke teknik dan ide produk kerajinannya. Nah, Ananda, di dalam sebuah usaha, di dalam sebuah kegiatan wirausaha, ada 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan. Apa itu? Yang pertama adalah bahan baku atau material. Yang kedua adalah teknik dan alat. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, itu adalah 3 hal yang tidak pernah terlepas dari kegiatan wirausaha. Nah, Ananda, wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku dapat berupa dari bahan alam atau bahan buatan. Nah, bahan baku apa saja yang termasuk bahan alam? Bisa serat nanas, bisa enceng gondok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk kepada bahan buatan contohnya kain, plastik, kaca, dan karet, dan lain sebagainya. Nah, bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup. Kenapa? Agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Nah, teknik dalam pembuatan produk tergantung ke materialnya. Ada produk yang dibuat dengan teknik ukir. Nah, tergantung ke materialnya. Ada teknik produk yang kita buat dengan teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Nah, masing-masing teknik itu kembali lagi itu tergantung kepada materialnya. Ya, paham ya, Nanda ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Data tentang pasar sasaran, potensi bahan baku dan teknik yang terdapat Nah, Ananda, kita ulangi. Data tentang pasar sasaran, potensi bahan baku dan teknik yang terdapat di daerah sudah kita ketahui ya, Ananda ya. Dari pertemuan yang kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya.
Apa langkahnya? Yaitu perancangan produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Nah, ide-ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Ya, Ananda ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Kita mencari ide produk dengan cara curah pendapat. Nah, pasar sasaran telah ditetapkan. Demikian juga dengan jenis material dan teknik yang akan kita gunakan pada pembuatan produk kita. Nah, mencari ide produk dengan yang tepat untuk pasar sasaran yang telah kita pilih. Nah, kita bisa mencari ide dengan cara melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan di dalam kelompok. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberi ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Misalnya dengan alat bawah yang contohnya adalah kita mendapatkan ide tentang alat bawah yang tepat untuk membawa perlengkapan bulu tangkis. Nah, setelah kita dapat idenya, apalagi yang bisa kita kerjakan? Nah, contoh idenya di sini apa tadi? Itu tentang alat bawah yang tepat untuk membawa perlengkapan bulu tangkis. Nah, hal apa lagi selanjutnya yang kita kerjakan? Yaitu kita berdiskusi. Di antaranya pertama, perlengkapan apa saja yang mau dibawa? Perlengkapan apa saja yang kita bawa di dalam berbulu tangkis? Terus yang kedua, berapa berat total seluruh perlengkapan tersebut? Nah, selanjutnya, seberapa besar dan bagaimana bentuknya? Terus apakah alat bawah harus tahan air? Nah, kalau memang harus tahan air, beri alasannya. Kenapa? Gitu ya kan? Terus bagaimana cara membawa tas tersebut? Apakah dia disandang di bahu, atau kita sandang depan di dada, atau di punggung, atau di jinjing, atau kita tenteng dengan tali, ya? Bagaimana cara membuka dan mengeluarkan dan memasukkan perlengkapan ke dalam tas? Nah, hal-hal ini harus kita kembali musyawarahkan, kembali kita diskusikan di dalam kegiatan brainstorming tadi. Ya. Nah, di sini ada Ustazah kasih contoh sketsanya. Contoh sketsa dari tas untuk membawa perlengkapan berbulu tangkis tadi. Nah, ada tas yang contohnya kita bisa sandang di punggung, ya kan? Ada tas yang memang akan ditempel di dada. Ada juga contoh tas yang disandang di punggung namun berbeda desainnya dengan yang awal tadi. Ya, Ananda ya. Ini contoh hasil dari brainstorming. Oke, kita lanjutkan. Paham ya, Nak ya? Nah, yang kedua apalagi tahapnya? Rasionalisasi. Nah, apa itu rasionalisasi? Yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Apakah material yang ada sudah tepat mewujudkannya? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang saat ini? Atau bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ucapkan atau kita ajukan. Nah, perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat tadi.
pilih ide yang kita anggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan di pasar lokal. Ingat ya Ananda ya, kita sekarang sedang berusaha, sedang membuka suatu usaha dengan sasaran kita adalah pasar lokal. Nah, jadi setiap ide-ide kita yang kita tuangkan sketsa selalu mengacu ke bagaimana peminat di dalam pasar lokal tersebut, ya Ananda ya. Nah, setelah itu kembangkan ide-ide ini dengan rasional, lalu tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Nah, ini contoh sketsa-sketsa selanjutnya. Kalau tadi sketsanya masih berupa oretan-oretan pulpen atau pensil, nah untuk sketsa selanjutnya kita sudah bisa memberi warna, dan orang yang melihat sketsa kita selanjutnya ini sudah tahu, oh begini hasil jadi, kira-kira hasil jadinya seperti ini, ya Ananda ya. Nah, ini ada contoh kalau sudah dapat ini sketsa jadinya. Nah, apa yang harus kita buat? Kita harus membuat langkah kerja ya, atau gambar kerja. Nah, kalau untuk urusan jahit menjahit namanya bukan gambar kerja, tetapi itu pola. Nah, di dalam pola itu kita sudah tahu berapa lebar dari alas, ya kan? Berapa tinggi dari tas, berapa panjang dari tas, seberapa lebar tutupnya, seberapa panjang kancingnya. Ya Ananda, kita sudah tahu semua dan kita sudah tuangkan ke dalam pola atau gambar kerja. Ya, baik Ananda, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambar pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Ya Ananda ya, produk kita berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya yang dilakukan adalah format 3 dimensi, yaitu dengan studi model atau prototyping tadi. Nah, studi model dapat anak-anak ustazah lakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan kita gunakan pada produksi kerajinan kita. Nah, alat bantu yang kita gunakan dalam pembuatan studi model diantaranya ada gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Ya, Anda ya, itu tadi tahapan dalam membuat studi model. Kita lanjutkan, yang keempat adalah penentuan desain akhir. Nah, kita sudah dapat ide, sudah kita buat ke dalam bentuk sketsa 2 dimensi, sudah kita buat juga ke dalam bentuk studi model atau sketsa 3 dimensinya. Nah, yang keempat kita harus menentukan desain akhir. Apa maksudnya? Yaitu studi model dapat menghasilkan 3-5 model ya Ananda ya. Kita tidak cuma membuat satu saja, namun kita bisa membuat 3-5 atau lebih. Nah, penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Nah, proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Nah, ini contohnya dari sekian banyak contoh desain tas perlengkapan bulu tangkis. Ini ada yang seperti pernah kita lihat, yang yang pada umumnya. Ini juga ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, contoh yang kedua di sini ada berbagai macam rak sepatu. Nah, ini hasil dari tahap-tahap sebelumnya sehingga bisa menentukan kita untuk menentukan hasil akhir. Nah, di dalam menentukan hasil akhir kita tinggal memilih desain mana yang paling cocok. Desain mana yang paling diminati ya oleh pasar, oleh konsumen. Nah, contohnya rak sepatu ini. Pada desain pertama dia memberikan bentuk yang kotak yang disusun secara teratur. Nah, kita bisa memasukkan sepasang sepatu,
Nah, untuk desain kedua ada di situ berbentuk setengah lingkaran dan kita juga masukkan ke sepatu ke situ. Dan untuk desain ketiga ada contoh rak sepatu yang di bawah hanya berfungsi untuk tempat sepatu, sedangkan di atasnya bisa jadi kursi sebagai tempat bagi si pemakai sepatu untuk duduk waktu dia memakai sepatunya. Nah, dalam penentuan desain akhir kita harus memilih yang paling mana desain kita yang paling baik, yang paling potensial untuk kita buat menjadi produk yang siap kita luncurkan di pasaran. Ya, baik Ananda ya, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan ini Ustazah memberikan tugas. Apa tugasnya? Nah, di sini Anti bisa lihat. Tugasnya adalah pengembangan desain produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, tahap-tahap yang harus Ananda kerjakan, pertama, buat beberapa sketsa ide bentuk dari produk fungsional tersebut. Sketsa ide beberapa, bukan cuma satu ya Ananda ya. Itu berdasarkan materi kita hari ini. Yang pertama tadi kita membuat beberapa sketsa ide. Nah, itu akan nanti kerjakan. Selanjutnya, pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Nah, misalnya Anti membuat sketsa baju, tidak cuma satu, sketsa gamis misalnya Ananda ya, atau baju akhwat, tidak cuma satu, Anti buat beberapa. Nah, di dalam setiap sketsa itu dipertimbangkan, nyaman nggak ini dipakai, atau terus kalau semisalnya ini pakaian dibawa oleh akhwat untuk berkendara motor misalnya, aman nggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan. Nah, yang ketiga itu pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Dari sketsa-sketsa tadi, silahkan Ananda pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Setelah itu pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Misalnya tadi pakaian tadi yang seperti Ustazah kasih contoh, misalnya akan membuat suatu sehelai baju untuk akhwat. Nah, teknik apa yang mau dipakai? Nah, itu harus sudah dipikirkan. Dan alat, bahan apa pakaian itu, dari bahan apa, dan alat apa yang dibutuhkan dalam membuat produksi pakaian akhwat tadi. Ya, itu contoh, itu untuk tugas ya Ananda ya. Ustazah kasih waktu dari hari ini 2 pekan ke depan, insya Allah hari Kamis pekan depan, Kamisnya lagi Ustazah terima sebelum jam 12 siang. Mohon maaf kalau melewati dari jam 12 siang Ustazah tidak terima. Berarti Anti tidak mengumpul tugas ya. Insya Allah waktunya cukup panjang. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustazah, insya Allah ya Ananda ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, tahapan produksi secara umum atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contohnya, pada penggunaan material kulit jagung misalnya. Nah, proses pembahanannya ada limbah kulit jagung harus dilakukan dengan tepat agar produk yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Entah itu nanti kulit jagungnya mau dikeringkan, diwarnai gitu. Biar dia lebih cantik, kita kasih warna biar ada perbedaan gitu ya kan daripada limbah. Ingat ya Ananda, kita di sini sedang mengolah limbah. Ya. Nah, ini dalam tahap produksi. Ada pertanyaan di sini, dari bahan baku kita masuk ke pembahanan. Nah, setelah pembahanan, sudah tahu bahannya, kita sudah teliti bahan tadi macam mana biar dia awet segala macam, kita masuk ke pembentukan. Nah,
proses pembentukannya ini tergantung kepada material yang kita gunakan. Ya, Ananda ya. Nah, setelah pembentukan kita masuk ke proses perakitan. Nah, untuk perakitan dilakukan apa produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Jadi tidak semua produk itu dirakit. Ada yang memang kita membuat produk sekali buat langsung berbentuk jadi. Jadi tidak terpisah gitu. Dari bagian 1, 2 dan selanjutnya tidak terpisah tapi sudah langsung menyatu. Jadi tidak akan melewati tahap perakitan. Nah, setelah itu, setelah melewati perakitan, kita masuk ke finishing. Nah, finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Contohnya Anti membuat sebuah kursi Jepara. Nah, kalau kursi Jepara ini setelah diukir, dia tidak masuk ke tahap finishing. Nah, akan sangat kasar. Alangkah sangat kasarnya dasar dari kursi itu untuk diduduki oleh si konsumen nanti. Nah, itu akan membuat sebuah kecacatan di dalam produk kita. Oke, setelah produk kita finishing, barulah dia menjadi sebuah produk yang siap kita luncurkan di dalam pasar lokal. Nah, itu tadi ya Ananda ya, proses produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ini dia bagannya ya Ananda ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, di dalam metode produksi ada dua, ada metode produksi tradisional, ada metode produksi modern. Nah, di dalam metode produksi nasional ini, satu orang membuat produk, contohnya si A membuat satu produk dari tahap 1, 2, 3, dan 4, semua dikerjakan oleh si A, sehingga menghasilkan produk buatan A. Begitu juga dengan si B, dia mengerjakan 1, 2, 3, 4 tahap sehingga menghasilkan produk pembuatan B. Begitu juga dengan si C, dia mengerjakan semua tahap sehingga menghasilkan produk buatan C, dan seterusnya oleh D. Nah, itu dinamakan metode produksi tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke metode produksi modern. Apa bedanya? Bedanya adalah setiap tahap produk dalam pembuatan produk dipegang atau dikerjakan oleh satu orang. Contohnya si A, dia memegang tahap pertama. Si B memegang tahap kedua. Si C memegang tahap ketiga. Si D memegang tahap keempat. Sehingga tercipta sebuah produk kerajinan yang akan kita jual. Nah, dinamakan dengan hasil proses produksi dengan metode ban berjalan. Nah, sebagai contoh bagi anak-anak ustazah yang belum paham, contohnya pabrik konveksi. Nah, di dalam pabrik konveksi itu banyak memakai sistem ban berjalan. Jadi mulai dari pembuat pola itu cuma satu orang, memindahkan pola juga satu orang, pemotongan juga satu orang. Nah, setelah itu misalnya membuat kemeja. Nah, ada satu orang yang khusus bagian kerjaannya cuma menjahit lengan gitu. Terus satu orang berikutnya khusus menjahit bagian badan. Nah, orang berikutnya kerjaannya khusus memasang kancing, atau yang berikutnya memasang kerah, sehingga tercipta sebuah produk yang bernama kemeja. Ya, Ananda, itu namanya metode ban berjalan. Jadi bertolak belakang dengan metode produksi tradisional yang setiap tahap dipegang oleh satu orang. Jadi satu orang itu langsung menghasilkan satu produk. Nah, paham ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemasan sebagai bahan penting kerajinan pasar lokal. Nah, Ananda, kemasan di dalam sebuah kerajinan, kemasan itu berfungsi untuk melindungi sebuah produk dari benturan, dari cuaca, dan memberi kemudahan kita untuk membawanya. Misalnya Anti membeli sebuah sepatu. Nah, sepatu itu akan terkemas cantik di dalam sebuah kotak. Nah, kenapa? Pertama, dia aman, sepatu tadi, tidak kena panas, tidak kena hujan. Ya kan, Ananda? Tidak kena lumpur, ya kan? Jadi dia waktu Anti membeli sepatu tadi masih dalam keadaan bersih, wangi, masih baru. Dan yang paling utama, yang paling ini adalah memberikan kemudahan Anti untuk membawanya. Dan ingat,
Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Ya, anak-anak ustazah ya. Oke, itu materi kita. Ustazah harap anak-anak ustazah paham. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan dari materi kita, silakan anak-anak ustazah hubungi ustazah. Di dalam kemasan itu macam mana bentuk kemasan gitu ya kan? Ya silahkan. Baiklah anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Ustazah harap anak-anak ustazah memahami, mencatat dan mengerjakan tugas yang ustazah berikan. Ingat, waktu pengerjaan tugas adalah 2 pekan ke depan dan jangan melewati hari Kamis di 2 pekan berikutnya jam 12, tidak lebih ya Ananda ya. Oke, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.